Assalamualaikum Sobat Tani. Kita jumpa lagi di channel yang sama, di kebun yang sama, di tempat yang sama. Cuman kali ini akan saya review tanaman saya di fase yang berbeda, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tonton terus videonya. Kita berbagi. Bagi Anda yang sudah menonton, terima kasih banyak, Anda luar biasa. Untuk tanaman saya ini, teman-teman, untuk mempermudah ya kita dalam perawatan dan juga kita dalam pengawasan tanaman kita, kontrol segala macam, saya bagi menjadi 5 bagian, 5 tahapan, teman-teman. Yang pertama, tahapan pembuatan lahan, itu dari proses pembajakan, pemberian pupuk dasar, pupuk kompos, dan juga pemasangan mulsa, pembuatan lubang tanam, teman-teman. Ya, ini yang perlu kita bagi menjadi beberapa tahapan. Ini sebenarnya untuk mempermudah kita dalam proses pengerjaan supaya kita nggak ribet, teman-teman. Kemudian tahap yang kedua, proses penanaman, pindah tanam. Kemudian kita juga di dalam proses yang kedua ini masuk pada kita hitung 20 hari. Kemudian ini 20 hari ini dari pindah tanam sampai umur 20 hari ini kebutuhan apa aja yang kita perlukan, kita siapkan untuk tanaman kita. Yang pertama, pindah tanam itu yang jelas kita harus siapkan dengan seiring dengan irigasi, teman-teman. Yang ada di bawah ini ada grip selang-selang untuk irigasi. Nah, ini harus kita aktifkan, teman-teman, supaya pindah tanam ini nanti kita tidak mengalami kegagalan saat pindah tanam karena mungkin kekurangan air, tanah kurang lembab, dan seterusnya. Kemudian yang perlu kita siapkan di tahap yang kedua, di umur 1 sampai 20 hari HST, itu adalah pemasangan ajir. Harus kita siapkan ajirnya, lanjarannya harus kita siapkan, dan juga proses pemupukan awal. Kemudian juga kita siapkan penanganan di sulam, kemudian juga di hama. Seperti awal-awal kalau kita pindah tanam itu biasanya jangkrik, belalang, dan juga ulat ya mungkin masuk, sudah mulai menyerang, dan ini insektisidanya ya kita harus siapkan untuk antisipasi serangan awal di fase 20 hari yang pertama. Kemudian di 20 hari yang pertama ini juga kita lakukan pemiwilan ataupun tidak, itu terserah teman-teman ya. Sebenarnya sih selera aja, tergantung teman-teman mau diwiwil atau tidak, tapi ini kegiatan di 20 hari yang pertama. Kemudian juga di 20 hari yang pertama ini kita lakukan pengikatan batang kelanjaran. Ini sudah mulai kita lakukan. Kalau kita rempel di cabangnya ini sudah kita lakukan pengikatan tanaman itu ke ajir, teman-teman, seperti ini, dan semuanya sudah kita lakukan selesai. Ini di tahap yang pertama, 20 hari yang pertama. Kemudian di 20 hari yang pertama ini hamanya juga beda, teman-teman, dengan 20 hari yang kedua nanti. Di 20 hari yang pertama ini banyak yang kita fokuskan. Ini adalah sisipan ataupun kita sulam. Kemudian fokus terhadap pemiwilan, fokus juga terhadap serangan trip yang mungkin masuk atau jenis kutu-kutuan. Nah, kalau penyakit ini juga belum muncul di 20 hari yang pertama, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita lakukan pengikatan yang merata selesai, baru kita masuk pada tahap yang kedua, artinya 20 hari yang kedua. 20 hari yang kedua ini umur 21 hari sampai umur 20 hari sampai umur 40 hari, teman-teman. Di umur
21 hari sampai 40 hari ini hamanya beda, yang menyerang tanaman kita, penyakitnya juga beda, hamanya juga beda, kegiatan beda, pemupukannya juga sudah mulai kita bedakan kebutuhannya sesuai dengan fasenya teman-teman. Dan yang akan saya bahas lebih rinci, kita berbagi teman-teman, ini di umur 20 hari yang kedua, artinya 21 hari sampai 40 hari teman-teman. Pertama adalah kebutuhan pupuk. Ini pupuk yang kita berikan, makanan ini sebagai makanan pokok, nitrogen, fosfat dan kaliumnya ini tetap kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau saya pakai penambahan dosis nitrogen, fosfat dan kaliumnya ini yang dulu di fase di tahap yang pertama itu 3 gram per batang, yang sekarang sudah saya naikkan untuk kebutuhan NPK-nya itu sudah 5 gram per batang teman-teman. Dan ini saya berikan lewat pengocoran. Di samping pupuk makro juga pupuk mikro juga sudah harus kita perhatikan. Nah, ini yang banyak mengandung unsur Fe-nya, mungkin sulfur, magnesium, juga boron, juga kalsiumnya juga kita berikan untuk persiapan menjelang pembentukan bunga. Dan ini kaliumnya juga harus kita berikan penambahan teman-teman. Kemudian hamanya ini di fase ini juga berbeda teman-teman. Ulat, terutama ulat itu sudah mulai masuk dan menyerang tanaman kita. Untuk kita lakukan penanganan penyepraian itu jangan sampai terlambat teman-teman. Kalau terlambat terjadilah kerusakan secara fisik, mengganggu dari perkembangan vegetatif, dan generatifnya sudah mulai bermunculan, terbentuk seperti ini juga akan diserang teman-teman. Nah, ini jangan sampai kita terlambat melakukan penanganan. Kalau ulat yang masuk lagi, hama yang menyerang pada fase ini adalah lalat buah. Lalat buah juga harus kita antisipasi penanganan sejak dini. Di tahap yang kedua ini kita lakukan pemasangan perangkap dengan menggunakan petrogenol di luar area tanaman kita teman-teman. Di samping ulat, kemudian lalat buah, hama yang sangat melegenda teman-teman itu adalah trip, tungau, dan juga kutu kebul. Dan ini harus kita lakukan penanganan secara rutin. Kalau secara khusus nanti kita bahas apa sih insek yang digunakan, nanti kita bahas teman-teman. Tapi yang jelas ini adalah saya berikan tahapan-tahapan penanganan-penanganan yang harus kita lakukan pada fase tahapan-tahapan di tanaman kita teman-teman. Dari segi penyakit yang sudah mulai bermunculan di tahap ini, di tahap 20 hari yang kedua, umur 21 hari sampai 40 hari ini, kemungkinan sudah ada gejala-gejala penyakit seperti bercak daun mungkin ya, patah ranting, kemudian layu fusarium. Ini secara pencegahan kita harus lakukan penyepraian menggunakan antrakol, diten, ataupun apa itu namanya fungisida yang bersifat sistemik. Nevos juga bisa bagus itu untuk penanganan awal di pencegahan penyakit, juga mencegah berkembangnya secara sistemik teman-teman. Kalau untuk tanaman saya ini secara keseluruhan tidak ada ya gejala yang saya sebutkan tadi, baik patah ranting ataupun layu fusarium, bercak daun, ini tidak ada teman-teman. Ini
Sebenarnya faktor dari penyakit itu sendiri banyak dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Mungkin di lingkungan tanaman kita banyak sampah ataupun proses pembusukan yang menimbulkan berkembangnya jamur, sporanya akan terbawa angin ataupun air dan menempel pada tanaman kita, sehingga tanaman kita terpapar jamur ataupun bakteri, teman-teman, yang sifatnya parasit merusak tanaman kita. Kemudian faktor yang kedua itu bermunculan adanya jamur, mungkin cendawan ataupun Leiofusarium yang menyerang pada tanaman kita pada fase ini. Itu adalah proses pemberian pupuk kandang yang mungkin kurang matang dalam proses fermentasi. Itu akan sangat berpengaruh sekali, teman-teman. Dan kalau kita masukkan pupuk dasarnya sebagai pupuk awal, itu menggunakan pupuk kandang yang fermentasinya kurang matang, ini akan berakibat fatal, penyebab munculnya berbagai jenis penyakit, baik itu jamur, cendawan, bakteri, dan seterusnya, yang akan muncul pada fase-fase tahap kedua seperti ini. Kemudian di samping pemupukan, memperhatikan hama dan juga penyakit, apa aja kegiatan yang perlu kita lakukan di tahap yang kedua ini, yaitu pembersihan paret. Ini harus kita bersihkan paret. Kegiatan di tahap inilah banyak sekali yang harus kita lakukan untuk merawat tanaman kita agar tetap kondisinya itu secara fisik itu juga berkembang dengan baik dan sehat, dan juga lingkungannya di sekitar tanaman kita itu bersih, tidak ada rumput yang mungkin menjadi inangnya daripada hama seperti kutu, trip, dan tungo. Itu senang sekali di rumput-rumput yang berdaun lebar, dan ini harus kita bersihkan. Ini adalah tahap yang kedua di fase vegetatif menjelang generatif, dan juga harus kita perhatikan posisi-posisi tanaman kita pada fase ini yang mungkin berkembang ke samping, ya, tumbuh kembangnya itu ke samping seperti ini. Ini kita pasang tali agar cabang dan rantingnya nanti tidak keluar dan menutupi jalannya perawatan kita waktu spray ataupun kita lakukan kegiatan yang lain. Inilah yang dapat saya sampaikan, teman-teman, di tahap 20 hari yang kedua. Hari ini umur 40 HST. Kegiatan itu yang bisa kita lakukan dan bisa saya bagikan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita tunggu di fase tahapan yang ketiga umur 41 hari sampai 60 hari. Apa aja kegiatannya dan apa aja yang harus kita perhatikan, pemupukannya, hama dan penyakitnya, dan juga yang lain di tahap 20 hari yang ketiga, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.